Madinah dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan. Peristiwa yang terjadi dari tanggal 21 Oktober hingga 27 Oktober 2019. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia berlangsung serentak di 3 kecamatan di Mandailing Natal. Anak-anak sekolah dasar Senin 21 Oktober turut memeriahkan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS yang dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri 081 Panyebungan. Peringatan HCTPS ini langsung dihadiri Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Dahlan Hasan, serta Ketua Penggerak PKK Nyonya Ika Jessica Dahlan Hasan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Camat Panyebungan. Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini ditandai dengan demo cuci tangan yang dilakukan para pelajar sekolah dasar di 3 kecamatan dengan cara telekompres. Ketiga kecamatan itu yakni Kecamatan Panyebungan, Batang Natal, dan Kecamatan Kota Nopan. 5 siswa MDTA Mandailing Natal jadi utusan provinsi ke Porsadin Nasional. 5 siswa Madrasah Diniyah Takmilia MDTA asal Kabupaten Mandailing Natal jadi utusan Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Nasional atau Porsadinas di Provinsi Bangka Belitung. Kelima siswa ini dijadwalkan berangkat Senin 21 Oktober ke Medan untuk bergabung dengan peserta lainnya dari Provinsi Sumatera Utara yang akan mengikuti Porsadinas yang berlangsung tanggal 23 hingga 27 Oktober 2019. Sholawat berkumandang di kirap Santri Hari Santri Nasional. Peringatan Hari Santri 22 Oktober yang jatuh pada Selasa 22 Oktober dilakukan dengan kirap santri dan zikir akbar. Pelaksananya diikuti santri, pelajar di bawah naungan Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, Ormas, TNI, Polri, dan DPC Partai PKB Mandailing Natal. Kirap santri berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Barat, diawali dari titik kuning Jalan Lidang menuju Masjid Nur Ala Nur Ai Godang Panyebungan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Gozali Pulungan dan Kapolres serta unsur Forkopimda lainnya. Bupati pesan sepatu kulit Sima lagi. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution Senin 21 Oktober menerima sepatu pesanannya dari Home Industri Sepatu Kulit Desa Simalagi ukuran 43. Bupati mengaku tertarik dengan kualitas Home Industri Sepatu Kulit tersebut. Bupati pada malam itu langsung memerintahkan Sekretaris Daerah Gozali Pulungan untuk membantu kelengkapan izin Home Industri ini. Kapolres Mandailing Natal, Islam bukan teroris. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Hal ini dikatakan Kapolres Mandailing Natal di depan ratusan santri dalam peringatan Hari Santri yang digelar di Kabupaten Mandailing Natal di Masjid Nur Ala Nur Ai Godang Panyebungan Selasa 22 Oktober. Peringatan Kapolres AKBP Irsan Sinuhaji itu pun disambut pekik takbir dari santri yang hadir. Dinas Pendidikan Mandailing Natal gelar Sertijab Kepala SD dan SMP di lingkungan Korwil 1. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan. Karena berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Wilayah 1 Panyebungan Marasoli Pulungan SPD mewakili Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal Jamil SH pada saat acara serah terima jabatan pejabat fungsional Kepala SD dan SMP di lingkungan Koordinator Wilayah 1 Panyebungan yang berlangsung di SD Negeri 111 Pidolidolo, Kecamatan Panyebungan. Kantongi sabu adik diamankan polisi. Kantongi narkoba jenis sabu MN alias adik 24 tahun diamankan Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal di Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Kasat Narkoba Polres Mandailing Natal AKPM Rusli mengatakan penangkapan MN ini berkat informasi masyarakat sekitar.
Ratusan rumah terendam banjir di Siabu. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Selasa 22 Oktober membuat ratusan rumah di Kecamatan Siabu terendam banjir. Selain rumah, jalan nasional juga terendam. Hanya kendaraan roda 4 saja yang bisa melewati jalan karena tinggi air di jalan mencapai lutut orang dewasa. Ratusan rumah yang terendam ada di 3 desa, yakni Desa Huraba 2, Desa Bonandolok, dan Desa Aik Mual. Banjir terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir meluluhlantahkan areal persawahan di Siabu. Luapan sejumlah sungai di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ternyata tidak hanya merendam pemukiman penduduk. Diperkirakan puluhan hektar sawah warga juga terkena banjir. Bahkan dipastikan sebagian besar tanaman padi petani berusia 2 bulan akan gagal panen. Banjir surut, warga bersih-bersih. Sejumlah desa yang sempat banjir pada Selasa 22 Oktober sudah mulai pulih. Pada Rabu 23 Oktober pagi, air sudah surut. Warga yang rumahnya terkena banjir sudah mulai bersih-bersih sisa banjir. Namun di Desa Huraba, air masih menggenangi sebagian rumah warga. Bahkan jalan lintas Sumatera juga masih tergenang meski sudah bisa dilewati kendaraan. Hati-hati, operasi zebra pada Rabu 23 Oktober dimulai di Mandailing Natal. 14 hari ke depan mulai Rabu 23 Oktober, Polres Mandailing Natal menggelar operasi zebra tahun 2019. Operasi zebra diawali dengan upacara gelar pasukan operasi zebra yang dilaksanakan di halaman Mapolres Mandailing Natal. Dipimpin langsung Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIKMH. Pemerhati pertanian minta pemerintah daerah atasi lahan sawah yang rusak karena banjir. Ketua OKK DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Utara Ahmad Fauzan Esos MSI meminta pemerintah segera atasi lahan pertanian yang rusak akibat terjangan banjir yang melanda sejumlah desa di daerah Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Ada diskusi peningkatan wawasan kebangsaan pada Kamis 24 Oktober di Serbaguna. Kamis 24 Oktober, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas Sekdakap Mandailing Natal mengadakan seminar talk show diskusi peningkatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Godang Panyebungan. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas Mertua Effendi Matondang Esos pada Start News mengatakan tujuan kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Polres Mandailing Natal gelar zikir dan doa bersama. Polres Mandailing Natal beserta jajarannya menggelar zikir dan doa dalam rangka menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa untuk keutuhan NKRI. Zikir dan doa ini dilaksanakan Kamis 24 Oktober. Salah satu kegiatan dipusatkan di Pondok Pesantren Subul Salam Sayur Maincat, Kota Nopan. Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kapolres Mandailing Natal, Kapolsek Kota Nopan AKP Indra Sakti Siregar, dan Ramil 14 Kota Nopan Letu Mas Doni beserta anggota TNI lainnya. 378,6 hektar tanaman padi puso akibat banjir di Siabu dan Malintang. Seluas 378,6 hektar sawah warga di Kecamatan Siabu dan Bukit Malintang, Mandailing Natal puso akibat banjir pada Selasa lalu. Jumlah itu tersebar di 8 desa dari 23 desa yang mengalami kebanjiran. Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mandailing Natal menyebutkan seluas 596,5 hektar sawah terendam. Luas sawah yang terendam itu ada di Kecamatan Siabu seluas 595,2 hektar dan di Kecamatan Bukit Malintang 1,3 hektar. FPI Mandailing Natal bantu korban banjir bersihkan sisa banjir di Siabu. Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Mandailing Natal turun ke lokasi banjir di Desa Huraba 1. Mereka membantu korban membersihkan sisa-sisa banjir yang terjadi pada 22 Oktober lalu. Berbekal alat seadanya, anggota FPI pun membantu warga Desa Huraba 1 membersihkan lumpur bercampur pasir yang menimbun bagian lantai rumah warga.
Bagindo Rajo Almadili, juru bicara FPI Mandailing Natal pada Start News mengatakan, begitu dapat kabar ada banjir, pihaknya langsung berkoordinasi dengan teman-teman FPI untuk merencanakan turun ke lokasi membantu warga. 5 kepala sekolah di Mandailing Natal diserah terimakan. 5 kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Kamis 24 Oktober diserah terimakan di Kantor Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah 8 di Kecamatan Kota Nopan. Kelima kepala sekolah tersebut masing-masing 3 kepala sekolah SMP dan 2 kepala sekolah SD. BIMTEK Pembangunan Infrastruktur libatkan jasa konstruksi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui bagian infrastruktur Sekretariat Daerah Mandailing Natal mengadakan bimbingan teknis tentang pembangunan infrastruktur di tahun 2019. BIMTEK ini dilakukan di Aula Hotel Madinah Sejahtera, Kecamatan Panyabungan selama 2 hari sejak 24 Oktober sampai 25 Oktober. BIMTEK ini mengangkat tema dengan penyedia jasa terampil Mari Kita Wujudkan Mandailing Natal yang Maju, yang dibuka langsung Bupati Mandailing Natal diwakili Asisten 2 Muhammad Syafi'i Lubis. BIMTEK ini dinarasumberi oleh Andar Lumban Raja dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan Mangitar Pardede dari LPJK. LPG 3 kg di Batahan Mandailing Natal tembus Rp50.000 per tabung. Mahalnya harga gas LPG 3 kg mencapai Rp50.000 per tabung dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kondisi ini sudah lama dirasakan masyarakat. Akibat mahalnya harga LPG, oma-oma di kecamatan tersebut sudah sering mengeluh atas kondisi ini. Mas Riyadi menambahkan di kecamatan tetangga, harga LPG 3 kg hanya Rp25.000 per tabung. MPC Pemuda Pancasila Mandailing Natal usulkan nama Jenderal Abdul Haris Nasution dimasukkan dalam lirik himne Pemuda Pancasila. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal akan mengusulkan nama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution selaku pendiri Ormas Pemuda Pancasila dalam lirik resmi himne Putra Putri Pemuda Pancasila pada forum persidangan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila yang digelar tanggal 25 hingga 30 Oktober 2019 di Hotel Sultan Jakarta. Demikian disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal Syahriwan Nasution atau Kocu bersama Sekretaris Muhammad Al-Hasan Nasution SPD dan Wakil Ketua 1 Ahmad Taher Nasution sebelum beranjak ke Jakarta via Bandara Kuala Namu, Medan. SD dan SMP Pulau Tamang terabaikan kondisi pendidikan di Pulau Tamang, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Seolah luput dari program Dinas Pendidikan Mandailing Natal, Sekolah Dasar atau SD 339 Pulau Tamang hanya punya tenaga pendidik 4 orang saja. Itu pun sudah termasuk kepala sekolahnya. Demikian halnya dengan kondisi bangunan sekolah dan fasilitas lainnya. Roy Adam, reporter Start News melaporkan selain sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 5 Batahan Pulau Tamang bernasib sama dengan SD ini. Sarana dan prasarana kedua sekolah ini cukup memprihatinkan. Banyak mobiler yang sudah tidak layak pakai lagi. Lantai sekolah bahkan sudah berlantai tanah meskipun bangunannya sebagian permanen dan sebagian masih berdindingkan papan. Pemerintah daerah Mandailing Natal terima anugerah keterbukaan informasi Badan Publik. Tahun 2019 ini, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerima anugerah keterbukaan informasi Badan Publik tentang kategori informatif dari Komisi Informasi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi dan diterima Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution di Gedung Grand Aston City Hall Jumat 25 Oktober. Selain Mandailing Natal, kabupaten kota yang masuk kategori informatif yakni pemerintah Kota Medan, Tebing Tinggi, Padang Lawas, Sergei, Binjai, Pakpak Barat, Labuhan Batu Utara, dan Tapanuli Tengah.
Bupati Unjuk Gong Matua Nasution pelaksana Kadisduk Capil Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution mengunjuk Sekretaris Dinas Pendidikan Mandailing Natal Gong Matua Nasution menjabat sebagai pelaksana Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Sebelumnya pelaksana tugas Disduk Capil Mandailing Natal dijabat Gozali Pulungan yang sekarang menjabat Sekretaris Mandailing Natal.